Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga GKI Taman Cibunut, dan semua saudara yang mengikuti acara doa malam ini. Selamat malam, selamat ulang tahun ke-105 sebagai jemaat, dan salam sejahtera dalam kasih Allah. Kiranya ibu bapak dan saudara-saudara sekalian senantiasa dalam damai sejahtera Allah, meskipun situasi wabah penyakit masih melanda seluruh dunia. Syukur pada malam ini, 4 Februari 2021, kita dapat bertemu untuk melakukan doa malam bersama. Kita akan merenungkan Yesaya 40 yang dulu disampaikan kepada umat Allah dalam pembuangan, sehingga hati mereka sangat susah. Keadaan mereka merana sekali, sehingga merasa bahwa Tuhan sudah melupakan mereka. Nah, bagi kita kiranya tidak timbul pikiran seperti itu, bahwa Tuhan sudah melupakan kami, tidak peduli dengan keadaan kami yang sangat sukar. Melainkan kita tetap dengan tekun dan sabar menantikan kehadiran Tuhan menolong dan melepaskan kita. Dalam sikap itulah juga kita mencanangkan tema hari ulang tahun ke-105 Jemaat Cibunut, 1000 harap memantik karya. Artinya kita harus berpengharapan. Tanpa pengharapan, kita tidak mungkin bersemangat untuk bekerja, berkarya. Untuk itu, mari kita menyanyikan PKJ 120 ayat 1 dan 2. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Marilah kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Ya Allah kami, Tuhan kami, syukur atas kesempatan berdoa malam bersama yang tersedia bagi kami saat ini di hadapan Tuhan untuk mendengar Tuhan berfirman dan untuk berdoa kepadamu. Tolonglah supaya kami mendapat penghiburan, mendapat penguatan, dan diberi damai sejahtera Tuhan sendiri dalam pengalaman malam ini dan juga dalam pengalaman sehari-hari. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa sendiri yang hadir di tengah kami setiap saat. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan, saudara-saudara, dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesuh. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, 3 hari yang lalu, tanggal 1 Februari tahun 2021,
Jemaat Cibunut sudah berusia 105 tahun. Karena itu pada hari Minggu nanti, tanggal 7, kita akan mengadakan kebaktian syukur untuk merayakan hari ulang tahun kita. Usia 105 tahun itu dialami dengan menembus 3 zaman. Zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman Republik Indonesia. Itu ditandai oleh perubahan-perubahan yang sangat dinamis. Jemaat ini lahir di tengah penjajahan Belanda pada tahun 1916, mendapat kesukaran pada masa Jepang, dan menurut mendiang Pendeta Daud Palilu, pernah ditutup selama 3 tahun, yaitu kira-kira tahun 45 sampai tahun 48, karena digunakan sebagai markas tentara. Setelah itu, barulah mulai berkumpul lagi sebagai jemaat. Menurut Bapak Pendeta Peilman, almarhum, pendeta asal Belanda yang terakhir di Cibunut, pada tahun 1952 ada 500 orang anggota jemaat, 400 orang Belanda dan 100 orang Indonesia. Bayangkanlah, kalau 400 orang Belanda itu pulang semua, akan terasa gedung ini kosong kalau diisi hanya oleh 100 orang. Tapi itulah yang membuat Pak Peilman itu kagum dengan pemeliharaan Tuhan atas jemaatnya. Sebab 5 tahun kemudian, tahun 1957, waktu beliau meninggalkan Bandung dan pulang ke Belanda, tinggal 100 orang Belanda, tetapi ada 400 orang Indonesia. Angkanya persis terbalik. Keadaan yang sangat dinamis, penuh gejolak. Semangat jemaat rupanya pada waktu itu sangat hidup. Semangat mereka menyala-nyala. Keadaan sukar tidak mematahkan semangat dan melenyapkan harapan. Semangat dan harapan anggota inilah yang menentukan kehidupan dan perkembangan gereja ini selanjutnya. Tepat kalau dikatakan 1000 harap memantik karya mereka. Selalu begitu, saudara-saudara, bahwa harapan dan semangat manusia menjadi kunci untuk bisa berdiri dan berjalan terus dalam hal apapun. Sekarang tema itu kita pakai untuk merayakan hari ulang tahun Cibunut yang ke-105, yaitu 1000 harap memantik karya. Harapan menjadi landasan untuk hidup dan berkarya. Tanpa memiliki harapan, manusia tidak dapat diharapkan bisa bekerja dengan tekun, bisa berkarya. Seorang pendeta pernah berkhotbah, ambil harapannya, maka manusia berhenti. Finished. Jadi harapan yang masih hidup dalam manusia itulah yang menguatkan dia untuk berdiri dan berkarya. Banyak hal boleh hilang, tetapi selama masih ada harapan, manusia dapat hidup dan maju terus. Tapi kalau harapan sudah hilang, manusia stop. Tidak mampu berkarya, tidak mampu melihat ke depan, dan tidak mampu melangkah. Ia sudah berhenti. Nah, demikianlah saudara-saudara, berita dalam Yesaya 40 ini memicu harapan baru yang mulai pudar. Yesaya 40 ini adalah kabar baik untuk orang-orang dalam pembuangan. Kita tahu zaman pembuangan itulah. Itu masa-masa yang gelap gulita bagi umat Allah. Dalam ayat 27 misalnya, mereka bilang, Tuhan sudah melupakan kita. Tuhan tidak peduli lagi hak-hak kita. Bahkan dalam Yehezkiel 37 ayat 11, mereka bilang, kita sudah lenyap, sudah habis. Tetapi Nabi berbicara, membakar semangat mereka bahwa Tuhan itu maha kuasa dan maha kuat. Ayat 26. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ayat 28. Karena itu Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada yang berharap dan yang menantikan Dia. Ayat 31. Yang tadi kita baca ya.
Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi Tuhan itu seperti sumber kekuatan, sumber listrik yang bisa menyalakan pompa yang mati. Atau seperti air segar yang bisa menyegarkan, menghidupkan. Sehingga orang-orang buangan itu bangkit harapannya dan menjadi bergairah mendengar berita Nabi. Bahkan dalam ayat 10, ayat 9 dan 10, Nabi berkata, "Lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah yang datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa." Maka apa yang terjadi? Mereka bangkit dan menantikan Tuhan dengan penuh harapan. Bayangkanlah, sudah 50 tahun terbuang, jauh dari Yerusalem, jauh dari tanah perjanjian. Sepertinya Tuhan sudah lupakan mereka. Mereka sudah habis, sudah lenyap. Harapan sudah lenyap. Tetapi dengan datangnya berita Nabi ini, dalam nas kita, ya ayat 31, dikatakan mereka seperti burung Raja Wali yang terbang makin tinggi dengan kekuatan sayapnya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Atau seperti teruna-teruna yang berlari. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Ini sungguh ajaib. Makin berlari, makin kuat. Biasanya kan makin lama berlari, makin lelah dan melemah. Tapi ini sebaliknya. Nah, demikianlah harapan dalam merayakan hari ulang tahun Jemaat Cibunut di tengah suasana dan hari-hari yang dipenuhi virus penyakit dan seluruh dunia menderita sekali. Hanya kalau semua anggota jemaat menantikan Tuhan dengan penuh harapan, Tuhan yang berkuasa dan kuat akan dirasakan kehadirannya. Dan secara nyata, ia sanggup memberikan kekuatan dan melepaskan kita manusia dari segala derita-derita itu. Maka 1000 harap pasti memantik karya. Pasti dapat melihat dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Baik dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi kebahagiaan manusia, maupun dalam bertekun dan bertahan dalam menjalani kesukaran karena situasi dunia yang berpenyakit, dan juga membuka hati untuk bergandengan tangan dengan semua golongan dalam masyarakat dan pemerintah demi membangun masa depan yang lebih indah, lebih cerah. Mari kita hidup dengan semangat seperti itu. Amin. Marilah saudara-saudara kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami, terima kasih atas firman penghiburan dan penguatan hidup kami di tengah kesukaran besar yang melanda seluruh dunia, yang menimbulkan ketakutan, penyakit, bahkan kematian di tengah banyak negara, termasuk Indonesia. Dan hari-hari ini kami jemaatmu diberikan tambahan usia 1 tahun lagi, sehingga jemaatmu ini telah hadir selama 105 tahun dengan pengalaman turun naik di tengah dinamika hidup bangsa-bangsa, di mana bangsa kami telah dijajah bangsa-bangsa secara bergantian, sampai ia berdiri sebagai bangsa yang merdeka pada tahun 1945. Syukur atas perlindungan dan tuntunan Bapa sepanjang jalan sejarahnya. Sehingga minggu ini kami dapat merasakan lagi sungguh perjalanan hidup kami sebagai perjalanan bersama Tuhan sepanjang zaman. Kiranya kami dapat merayakan hari istimewa ini nanti tanggal 7 Februari
dengan penuh syukur dalam kebaktian. Berkatilah usaha panitia hari ulang tahun yang telah menyiapkan acara yang diperlukan jemaat dan akan dilakukan di masa datang. Tolonglah supaya kami senantiasa menantikan Tuhan untuk melepaskan kami dari keadaan yang sampai sekarang bagaikan awan tebal menudungi dunia dan masyarakat kami. Tolonglah kami menyalakan terus harapan dalam jiwa kami, dalam persekutuan kami, supaya tidak menjadi lemah dan lelah. Kiranya kehadiran-Mu selalu menjadi andalan kami. Hanya kehadiran Roh-Mu lah yang dapat menumbuhkan 1000 harap yang berbuahkan karya-karya. Berilah kepada majelis jemaat dan badan pelayanan dan semua anggota jemaat untuk tetap sehati sepikir dalam menyalakan semangat, mengatur langkah-langkah berkarya di tengah masyarakat. Biarlah kami ikut dalam arak-arakan bangsa dan masyarakat kami, berjuang melawan wabah penyakit dan meningkatkan ekonomi keluarga dan ekonomi bangsa. Berkatilah supaya program vaksinasi bangsa kami dan seluruh dunia berhasil menguatkan kami dan mampu mengatasi keganasan wabah virus corona. Berilah perlindungan dan inspirasi kepada pemerintah pusat dan daerah dalam merancang dan melaksanakan semua program sekarang ini dalam melawan virus penyakit sehingga berhasil. Lindungilah para petugas kesehatan dari serangan penyakit sehingga dalam perjuangan mereka menjaga dan menyehatkan masyarakat, mereka sendiri sehat dan kuat. Berilah kekuatan kepada para pasien sekarang ini, supaya semangat mereka menyala-nyala untuk pulih dan sembuh di bawah pengasihan Tuhan dan layanan para dokter dan perawat. Kami doakan anggota masyarakat untuk tetap tekun menjalankan tanggung jawab protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci bersih tangan, dan tidak berkerumun, dan lain-lain, sehingga tetap dapat bekerja setiap hari dengan badan sehat dan bugar. Hiburkanlah dan kuatkanlah keluarga-keluarga yang dilanda bencana banjir, longsor, gempa bumi. Hiburkanlah yang berduka cita karena kehilangan anggota keluarga mereka. Kami mohon dalam Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami dan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, jam doa malam kita pada hari ini. Kita akan menutup acara ini dengan PKJ 120 ayat 3. Dan dengan nyanyian ini kita mengakhiri acara kita. Selamat malam, Tuhan memberkati semua. Roh Kudus, Engkau penghibur